Swastiastu. Halo sahabat, perkenalkan nama saya Lomega Aripuspita dari kelas 12 Bahasa nomor absen 17. Di sini saya akan membahas mengenai sistem dan struktur politik ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Masa demokrasi terpimpin dimulai dengan berlakunya Dekret Presiden 5 Juli 1959 sampai berakhirnya kekuasaan Presiden Soekarno pada tahun 1966. Disebut demokrasi terpimpin karena demokrasi di Indonesia pada saat itu hanya mengandalkan kepemimpinan dari Presiden Soekarno. Demokrasi terpimpin merupakan reaksi terhadap demokrasi liberal atau parlementer, karena pada masa demokrasi parlementer, kekuasaan presiden hanya terbatas sebagai kepala negara, sedangkan kekuasaan pemerintah dilaksanakan oleh partai. Nah, di sini saya akan membahas lebih rinci lagi menjadi 3 subbab, yaitu yang pertama, perkembangan politik pada masa demokrasi terpimpin, yang kedua, pembebasan Irian Barat, dan yang ketiga, mengenai perkembangan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Yang pertama adalah mengenai perkembangan politik pada masa demokrasi terpimpin. Ada beberapa kebijakan politik pada masa demokrasi terpimpin, antara lain, yang pertama, penetapan ajaran nasionalis, agama, dan komunis atau Nasakom, melalui penetapan Presiden nomor 2 tahun 1959. Dan yang kedua, pembentukan Front Nasional yang ditetapkan melalui penetapan Presiden nomor 13 tahun 1959. Yang ketiga, TNI dan polisi dipersatukan menjadi ABRI. Yang keempat, pada awalnya Indonesia masih melaksanakan politik luar negeri bebas aktif. Yang kelima, Indonesia cenderung lebih dekat dengan blok timur seiring dengan kebencian Indonesia dan Presiden Soekarno terhadap blok barat yang dianggap sebagai kumpulan negara penjajah. Bahkan, Indonesia membagi dunia menjadi 2 kekuatan, yaitu New Emerging Forces atau NEFO dan Old Established Forces atau OLDEFO. Yang keenam, melaksanakan politik mercusuar, dan yang terakhir melanjutkan perjuangan mengembalikan Irian Barat ke wilayah Indonesia. Nah, namun dalam pelaksanaannya, pemerintah demokrasi terpimpin melakukan beberapa penyimpangan terhadap UUD 1945. Hal ini disebabkan karena kekuasaan presiden yang begitu besar dan lembaga legislatif seperti MPRS dan DPR kehilangan fungsinya. Penyelewengan tersebut antara lain, yang pertama, pemberlakuan Nasakom sebagai doktrin menyebabkan fungsi Pancasila kabur. Hal ini menyebabkan PKI semakin leluasa untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah Indonesia, sebab dengan Nasakom, PKI seakan-akan mendapat pengakuan di Indonesia. Yang kedua, penetapan Soekarno sebagai presiden seumur hidup oleh MPRS menyebabkan kehidupan demokrasi di Indonesia tidak berjalan lancar. Yang ketiga, penyelewengan terhadap politik luar negeri bebas aktif. Hal ini menyebabkan Indonesia tidak sesuai lagi dengan gerakan non-blok yang ironisnya, Indonesia menjadi salah satu negara pemrakarsa. Yang keempat, politik mercusuar Soekarno yang bertujuan untuk menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia adalah negara besar dianggap sebagai pemborosan uang negara. Walaupun terjadi penyimpangan, berikut keberhasilan yang dicapai pada masa demokrasi terpimpin. Yang pertama, berhasil meningkatkan kesadaran politik di kalangan pemuda dan masyarakat Indonesia, dilihat dari jumlah anggota GMNI, HMI, dan CGMI yang mencapai ribuan orang. Yang kedua, penumpasan PRRI atau Permesta pada tahun 1961. Dan yang terakhir adalah penyerahan Irian Barat oleh Belanda pada 1963. Nah, materi kedua yang akan kita bahas yaitu mengenai pembebasan Irian Barat. Perjuangan untuk membebaskan Irian Barat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama perjuangan diplomasi, konfrontasi ekonomi dan politik, dan konfrontasi militer ditandai dengan adanya Trikora. Perjuangan-perjuangan yang dilakukan bangsa Indonesia berhasil memaksa Belanda melepaskan Irian Barat kembali ke Republik Indonesia pada 1963 dengan ditandatanganinya persetujuan New York antara pihak Republik Indonesia dan Belanda yang disahkan dan disaksikan oleh Sekjen PBB. Nah, materi ketiga atau materi terakhir yang akan kita bahas yaitu mengenai perkembangan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Seiring dengan perubahan politik menuju demokrasi terpimpin, sistem ekonomi di Indonesia juga menganut sistem ekonomi terpimpin.
Dalam sistem ekonomi terpimpin ini, pemerintah memegang peranan utama dalam menjalankan perekonomian nasional. Tujuan dari ekonomi terpimpin ini adalah terciptanya pemerataan ekonomi di semua kalangan masyarakat, sehingga yang kaya tidak semakin kaya dan yang miskin tidak semakin miskin. Kemudian, agar lisensi tidak membuat kesenjangan sosial, Presiden Soekarno mengeluarkan Deklarasi Ekonomi atau DEKON pada tanggal 23 Maret 1963. Dekon ini berisi peraturan tentang ekspor-impor dan masalah penetapan harga. Kebijakan-kebijakan perekonomian Indonesia pada masa demokrasi terpimpin terdapat tumpang tindih antara kebijakan yang didasari oleh kebijakan presiden dengan kebijakan yang didasari oleh undang-undang. Hal ini disebabkan oleh adanya kewenangan presiden dalam membuat peraturan yang setingkat dengan undang-undang. Akibatnya, kondisi perekonomian Indonesia semakin menunjukkan kemunduran hingga tahun 1966. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.